Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 27 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Taufan Kanio. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 November 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa? Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita hadir bukan karena rutinitas semata setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita punya kerinduan yang sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Seberapa kita yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada Tuhan saat ini di rumah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kau berkati setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Berkati juga para pengerja-Mu Tuhan yang mengambil alih dalam ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memasuki hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kau ambil alih ibadah kami siang hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawakan yang terbaik. Haleluya Yesus. Puji
karuniakan bagi kami. Amin. Engkau sediakan bagiku, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, kemuliaan, kau kebanggaan kami Tuhan, di dalam hidup. Janjimu Tuhan, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Engkau kebanggaan kami Tuhan, Engkau satu-satunya kebanggaan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami banggakan selain Engkau Tuhan. Yes, tiada yang sepertimu. Katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus.
Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Yang tidak kami dapatkan dimanapun, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Raja kami yang kami tinggikan. Haleluya Yesus. Ya dalam syikarama ya dalam. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan.
Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak,
hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang boleh menenangkan kami. Kami mau berlindung di dalam-Nya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Amin. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
Jemaat Tuhan, naikkan pujianmu. Kini Yesus Tuhan Raja mulia.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami hari ini. Kau ada di sini Tuhan. Kami jemaat-Mu bersama-sama semua di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Kami percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat yang menebus setiap dosa kami, mengampuni dosa kami, dan memberikan kehidupan bagi kami semua di tempat ini. Kami bersyukur Bapa di tengah semua pergumulan, problema, masalah yang kami sedang doakan, dan kami berdoa, kami minta jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Kami percaya ada sebuah panggilan yang Tuhan berikan bagi kami semua, setiap orang yang percaya di tempat ini ya Bapa. Hari ini Tuhan kami percaya semua masalah kami ketika kami letakkan di bawah kaki Yesus. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa, kami minta hikmat daripada Tuhan, kami minta jawaban daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberikan jalan keluarnya ya Bapa. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat lebih lagi melihat jauh ke depan. Bahwa ada rancangan Tuhan, ada karya Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saudara percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa? Yang percaya bisa lambaikan tangannya, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Saudara, saya pertama kali ada di tempat ini, jadi saya perkenalan dulu sebentar saudara ya. Nama saya Taufan Tanio dan saya melayani di GBI Roxy Square saudara. Dan saya kemari sama istri saya ya di depan sini saudara. Dan saya bersyukur sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Terima kasih untuk tim pengembalaan, Pak Iwan, Kak Ola gitu saudara ya. Saudara, Pak Iwan dan Kak Ola ini kita rekan, kita sama-sama dalam pelayanan saudara ya. Dari beberapa tahun yang lalu, sejak dari zaman RTS, zamannya HMC, keliling pulau-pulau saudara. Dan saudara dari situ saya kenal Pak Iwan, saya kenal Kak Ola saudara, dan akhirnya kita melayani bersama-sama. Dan hari ini saya bersyukur bisa berbagi sama saudara di tempat ini. Nah saudara, itu perkenalan singkat saya dan kita mau dengar firman Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan, amin? Amin. Saudara Bapak Ibu, hari ini saya bawa temanya tentang sinergi. Kebetulan ayat yang dikasih oleh Kak Ola adalah berbicara tentang sinergi saudara. Saudara, pagi hari ini kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saudara memuji dengan nyaman, saya dari tadi saya berdiri di depan, saya memuji menyembah Tuhan. Saya dengarkan semua chord, semua melodi, semua suara saudara, gak ada yang fals, semuanya enak banget. Supaya apa saudara? Kita memuji menyembah, mereka bernyanyi, mereka memainkan alat-alat musik saudara. Supaya kita semua di tempat ini, kita dapat memuji menyembah Tuhan. Supaya kita semua di tempat ini dapat bertemu dengan Tuhan. Supaya semua kita di tempat ini dapat kekuatan yang baru saat kita bernyanyi, kini aku percaya. Saat kita bernyanyi saudara, kita meninggikan Dia, kita dapat kekuatan yang baru saudara. Amin saudara. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka yang bermain musik di tempat ini, ketika mereka yang bermain musik, drumnya, gebuknya kemana, kemudian keyboardnya memainkan chordnya kemana, kemudian bassnya memainkan chordnya kemana, melodinya kemana, dan yang nyanyi juga kemudian nyanyinya kemana saudara, semua serba sendiri-sendiri Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya percaya kita gak akan mendengarkan sebuah alunan melodi, sebuah alunan musik, sebuah pujian penyembahan yang dapat membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam penyembahan, di mana kita semua di tempat ini menyembah dan meninggikan Dia. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara Bapak Ibu, demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Paulus sungguh menekankan bahwa di dalam semua kehidupan orang percaya adanya sebuah kesinergian saudara. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa buka atau bisa bantuan. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, karena kami
adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dikatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, ayat firman Tuhannya yang saya disampaikan hari ini adalah ayat firman Tuhan yang berbicara tentang sebuah kesinergian, sebuah pekerjaan bersama-sama. Kenapa saudara? Karena di ayat 9 dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah ini dalam bahasa aslinya mereka memakai kata sunergos. Dan dalam bahasa Inggrisnya sinergi, bahasa Indonesianya ya sinergi saudara. Atau kalau mau lebih tepatnya adalah bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih besar daripada bekerja sendiri-sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara Bapak Ibu, jadi artinya saudara ketika tadi kita mendengarkan melodi, mendengarkan chord, mendengarkan suara yang bernyanyi sesuai, nyaman, enak, mereka bersama-sama, mereka menghasilkan sebuah pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya seorang WL yang bernyanyi tanpa musik saudara, maka pekerjaannya akan lebih berat dibandingkan dengan keyboard yang bermain tanpa suara drum dan bass, maka pekerjaannya akan menjadi lebih berat. Tetapi ketika mereka bekerja bersama-sama, mereka mengalun-alunkan musik bersama-sama, maka saudara dan saya dapat bernyanyi, memuji dan meninggikan Dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus berkata bahwa kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, ini saudara sebuah perbuatan, sebuah sikap, sebuah tanggung jawab yang berjalan bersama-sama dengan bekerja bersama-sama. Kita bertanggung jawab bersama-sama bahwa kita adalah satu bangunan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Saudara Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kawan sekerja Allah, saudara adalah ladang dan saudara saya adalah bangunan Allah, Bapak Ibu kita harus mengingat bahwa kita ini dulunya nggak ada apa-apa. Kita ini dulunya adalah bukan siapa-siapa. Ada sebuah teolog atau sebuah pandangan saudara atau sebuah firman, kebenaran firman Tuhan diilustrasikan bahwa saudara dan saya adalah sampah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak ada harganya. Kalau saudara dan saya dibandingkan, kita ada diilustrasikan seperti sampah-sampah yang ada di luar sana. Yang tidak ada gunanya lagi, yang tinggal dikumpulkan orang kemudian dibuang saudara. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena Tuhan memilih saudara, yang tadinya kita adalah sampah-sampah yang siap dibuang, kemudian dikumpulkan satu persatu. Dikumpulkan satu persatu, ditarik, dipilih, saya dipilih, istri saya dipilih, Pak Iwan dipilih, Kak Ola dipilih, dan semua dari jemaat ini dipilih satu persatu, dikumpulkan bersama-sama karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan kita, sehingga kita menjadi satu kesatuan dan kita disebut sebagai kawan sekerja Allah. Saudara adalah ladangnya, bangunan Allah, dan kita membangun di atasnya hingga kita dapat menjadi terang bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, artinya ketika kita mau bersinergi bersama-sama untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar, Paulus mengingatkan bahwa hey, kita ini semua sama. Amin. Pada saat dia berkata kawan sekerja Allah, dia katakan demikian, karena kami, saudara kami ini lagi berbicara tentang siapa? Tentang Paulus dan Apolos. Karena kalau melihat konteks ke atasnya, terjadi perselisihan, mereka selisih, mereka terpecah-pecah. Ada yang dari golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kami, Paulus dan Apolos, itu kawan sekerja. Kamu adalah bangunannya.
Kamu adalah ladang Allah. Amin. Saudara, jadi artinya saudara Bapak Ibu, Paulus, Apolos, dan jemaat Korintus pada saat itu, kita ini semua bersinergi bersama-sama untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Kita nggak bisa bermegah, kita nggak bisa menyombongkan diri kita. Kenapa? Karena pada saat kita ada, disatukan bersama-sama, ingat baik-baik. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena persembahanmu, bukan karena talentamu yang lebih daripada orang lain, bukan karena segala sesuatu yang kita punya, tetapi kita disatukan, bisa bersinergi bersama-sama karena kasih karunia Dia yang memberikannya dalam setiap pribadi saudara. Amin. Saudara Bapak Ibu, dari sini saudara, saya mau bawakan ada 3 sinergi yang kita perlu kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah sinergi antara saudara, saya, dengan Allah. Saudara Bapak Ibu, kita perlu bersinergi antara saudara, saya, saudara, dan Allah. Kita dan Allah. Kenapa saudara? Karena tanpa campur tangan Tuhan, tanpa apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, saudara dan saya nggak ada artinya apa-apa. Sama seperti tanaman yang ditanam di kebun saudara, itu selalu merindukan air, merindukan datangnya hujan Bapak Ibu. Sama seperti sebuah kebun yang kemudian saudara mungkin tanamkan pohon cabai, saudara tanamkan sawi, saudara tanamkan pohon sayur-sayuran untuk saudara menghasilkan panen yang lebih besar. Mereka menantikan hujan, menantikan air supaya mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa berbuah. Demikian juga saudara dan saya di tempat ini kita bersama-sama saudara, kita perlu bersinergi dengan Tuhan kita. Kita perlu bersinergi dengan Bapa di surga. Kita perlu bersinergi dengan Yesus Kristus saudara. Kita perlu bersinergi dengan pribadi Roh Kudus. Karena kalau kita tidak bekerja bersama-sama dengan Dia, maka saudara dan saya, kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara tidak menghasilkan buah yang lebih banyak. Karena saudara akan perlahan demi perlahan akan kering dan mati. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya kita perlu bersinergi. Kita perlu bekerja bersama-sama dengan Allah kita. Pernah ada satu ayat yang mencatat dalam firman Tuhan. Dia katakan bahwa pikulah kuk yang kupasang sebab aku lemah lembut. Saudara kita perlu bersama-sama, bekerja bersama-sama. Saudara di mana Kristus ada di sebelah kanan saya ada di sebelah kirinya, berjalan bersama-sama, bersinergi bersama-sama saudara. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya saudara menghasilkan buah. Amin. Nah saudara, supaya saudara menghasilkan buah. Karena apa? Karena kehidupan saudara setelah diselamatkan, ketika Paulus telah meletakkan dasarnya, dia katakan, aku telah meletakkan dasar dan kamu membangunnya. Yang mengerti katakan amin. Yesus Kristus telah mendatangkan dasar, Dia sudah menjadi fondasinya, Dia sudah menjadi dasarnya. Saudara dan saya yang membangun di atasnya. Dia bilang apa yang kamu bangun saudara itu banyak banget saudara. Orang-orang bisa membangun dengan berbagai macam bangunan. Betul? Saudara bisa membangun dengan berbagai macam cara. Tapi saudara yang diminta Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan, saudara membangun dengan bangunan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara membangun untuk menghasilkan buah. Kalau saudara tidak membangun hidupmu yang menghasilkan buah, yang menjadi terang, maka saudara akan melihat kebun buah yang tidak menghasilkan. Yohanes katakan kalau kita nggak berbuah ditebang, saudara. Saudara Bapak Ibu, saudara dan saya perlu bersinergi dengan Allah. Karena apa? Karena pada saat saudara membangun,
di atasnya. Saudara harus membangun sesuai dengan kebenarannya. Saudara harus membangun sesuai dengan isi hatinya. Saudara mau membangun sesuai dengan kehendaknya. Maka itu kita perlu bersinergi. Yang kedua, saudara dan saya, kita bersinergi dengan pemimpin sesama pemimpin gereja. Saudara, khususnya saya, mungkin saya, Pak Iwan, Kak Ola, saudara kita ini dipercayakan untuk memimpin gereja. Saudara, kita perlu bekerja bersama-sama, kita perlu bersinergi bersama-sama di antara pemimpin-pemimpin gereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena pemimpin-pemimpin gereja ini tugasnya adalah menanam benih, tugasnya menyiram saudara. Saudara, Kak Ola punya panggilannya saudara, dia punya panggilannya yang Tuhan berikan khusus kepada Kak Ola. Juga Tuhan memberikan panggilannya secara khusus kepada Pak Iwan, saudara. Saudara, Tuhan juga memberikan panggilannya khusus kepada saya. Gaya saya berkhotbah dengan gayanya Kak Ola berkhotbah, dengan Pak Iwan berkhotbah, atau dengan yang lain-lain yang bisa khotbah, saudara. Itu gayanya berbeda-beda. Materi isinya berbeda-beda, saudara. Ada yang isinya struktural, benar-benar pengajaran, yang dengarnya sampai pusing, bahkan sampai ngantuk, tapi ada yang senang sama pengajaran. Kita semua para pemimpin-pemimpin saudara, dalam catatan Alkitab itu bisa dikenal dengan karunia, bisa dikenal dengan jawatan, makanya ada pelayanan 5 jawatan, ada gembala, ada nabi, pengajar, dan seterusnya saudara Bapak Ibu. Saudara, sesama pemimpin gereja, Paulus sedang menekankan ayat ini, kita tuh perlu bersinergi. Amin. Karena tugasnya pemimpin-pemimpin ini adalah menanam, menabur. Tugasnya adalah kita membagikan benih firman Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, GBI Wow di tempat ini. Karena setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, Paulus katakan ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi ingat baik-baik. Catat ini baik-baik. Yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Saudara, saya dulu stres saudara kalau jadi jemaat, jadi gembala. Sebelum saya memahami firman ini, saudara Bapak Ibu, saya stres. Stresnya kenapa? Aduh, ini jemaat ya, udah dikasih firman Tuhan, udah dikotbahin gitu saudara Bapak Ibu ya. Tapi banyak aja masalah-masalahnya, masih banyak masalah-masalahnya. Saya percaya saudara Bapak Ibu, memang kita semua selama masih hidup di dunia ini kita masih punya masalah. Tapi saya percaya ketika dia bersinergi dengan Tuhan, maka dia akan menjadi jemaat yang kuat untuk melewati semua masalah yang di dunia yang dihadapi. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu mereka pada konseling, mereka pada cerita, saya kepikiran saudara. Kalau udah kepikiran, aduh ini gimana ya, ini gimana cara menyelesaikannya. Tapi suatu ketika saya mulai memahaminya, saya mulai merenungkannya, saya mulai menyimaknya dalam kehidupan pelayanan saya menangkap gini, tugas saya adalah menanam, menyiram. Pokoknya tugas saya adalah memberi makan, menabur benih, menanam benih dengan firman Tuhan. Karena pertumbuhan dari benih firman Tuhan itu, catat baik-baik, itu bagiannya Tuhan. Amin. Saya balik ke poin pertama. Makanya saudara dan saya perlu bersinergi dengan Tuhan. Saudara mau hidup kudus atau tidak? Pilihan itu ada sama saudara. Pikiran saudara mau ada di dalam kekhawatiran atau di dalam kemenangan, itu pilihan ada di tanganmu dan pilihan menjadi bagianmu. Saat saudara memikirkan kekhawatiran, itu saudara memilih untuk memasukkan semua yang negatif di dalam pikiranmu, maka saudara akan menghasilkan yang negatif. Tapi ketika saudara stop pikiran itu, stop, saya nggak mau memikirkan yang negatif. Saya memilih untuk memikirkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, karena dikatakan iman timbul dari pendengaran. Ketika saudara memilih untuk memikirkan firman, maka saya percaya saudara akan dapatkan kemenangan. Amin. Jadi saudara, tugas para pemimpin rohani saudara
adalah menabur setiap benih-benih firman Tuhan. Tetapi yang membangun di atasnya adalah saudara dan saya. Kita perlu bersinergi supaya apa? Supaya semua benih firman Tuhan yang ditabur itu bertumbuh. Karena Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, sinergi yang ketiga adalah antara jemaat Tuhan, pemimpin gereja, itulah sinergi yang ketiga. Antara jemaat Tuhan dan pemimpin gereja. Saudara, kita semua di tempat ini harus bersinergi bersama-sama. Kenapa saudara? Karena semua saudara dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Saudara buka sama-sama dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat 15. Dia bilang gini, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini, kita semua diberikan sesuatu sama Tuhan. Saudara jangan tanya, kenapa saya diberikan 2. Saudara jangan tanya kenapa saya diberikan 5. Kalau pekerjaanmu cuma nanya dan pekerjaanmu adalah mengeluh, Tuhan kenapa saya cuma 5, kenapa saya cuma 2. Saudara mengeluh, saudara, maka saudara gak maju-maju. Saudara pada saat dipercayakan, itu haknya Tuhan mempercayakan sesuatu dalam saudara. Yang saudara dan saya harus tanya adalah, Tuhan ketika saya sudah dipercayakan, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu di ayat ke-21, Matius 25 ayat 21, dia katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara dan saya dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Pokoknya semua jemaat GBI Wow di tempat ini dipercayakan sesuatu. Gak ada yang enggak. Bahkan cuma 1 pun saudara diberikan sesuatu sama Tuhan. Nah saudara, si hamba yang 5 dan hamba yang 2 ini, mereka setia. Tapi Pak ingat baik-baik, baca baik-baik, renungkan baik-baik. Mereka bukan hanya setia. Karena yang 1 pun itu setia. Betul? Yang 1 dipercayakan itu setia saudara. Setia. Tapi ketika dia dipercayakan 1, dia nggak mengembangkannya. Yang dia lakukan apa? Disimpan. Yang 5 dan 2 dipercayakan saudara, mereka setia. Tapi mereka mengembangkan dari 5 jadi 5 lagi. Dari 2 jadi 2 lagi. Jadi artinya pada saat saudara dipercayakan di tempat ini, dipercayakan sesuatu sama Tuhan, di dalam setiap kehidupan saudara, saudara nggak cukup cuma setia, tetapi saudara perlu mengembangkan dan kembangkan dan kembangkan. Nah saudara, ketika saudara mengembangkan dengan penuh tanggung jawab, maka apa yang terjadi? Dia mempercayakan perkara yang lebih besar dalam kehidupan saudara. Saudara, saya hubungkan dengan gereja. Saya nggak mau hubungan dengan kehidupan saudara. Karena kehidupan saudara sudah diberkati Tuhan. Amin. Tetapi kalau mau dihubungkan dengan kehidupan saudara, saudara apa yang dipercayakan sama saudara dipercayakan bisnis, usaha, pekerjaan saudara, lakukan dengan setia, tapi nggak cukup setia. Kembangkan itu, perbesar kapasitasmu. Amin. Kalau saudara cuma bisa bikin donat, goreng, donat yang digoreng, saudara kembangkan lagi. Nggak cuma donat, tapi roti. Kalau cuma bisa roti coklat, saudara kembangkan lagi, roti keju, roti kacang.
Kalau cuman roti, saudara kembangkan lagi jadi kue, saudara. Kalau cuma kue doang, saudara kembangkan lagi, saudara jadi croissant mungkin. Kalau udah semuanya saudara kembangkan, saudara bisnismu bukan cuma donat. Dari yang tadinya donat, cuman donat yang digoreng, tapi sekarang punya donat roti yang bermacam-macam rasa. Bukan cuma roti, tapi sekarang ada kue, kuenya kue ulang tahun dan semua jenis kue. Tapi sekarang ada croissant juga, saudara. Bisnismu berkembang. Karena apa? Pada saat engkau dipercayakan, nggak cuma setia, tapi engkau mengembangkannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, bisnismu adalah sumber berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Ketika kita berdoa untuk keuangan, saudara berkati saya mesti bayar listrik, saya mesti bayar ini, saya mesti bayar ini. Saudara, Tuhan gak kasih gempa bumi kemudian duit jatuh. Saudara, Tuhan gak ketok-ketok terus kemudian ada duit 1M, 2M, saudara, enggak. Bahkan korupsi yang terakhir 1 triliun aja pakai cara, saudara, gimana bisa dapat uang segitu banyak. Saya lihat di TikTok itu korupsi yang masalah MA, Jaksa Agung, maklar kasus pengadilan, dijejerin duit gitu, saudara ya. Duitnya dolar, rupiah, emasnya 51 kilo. Dalam hati saya, maaf ini saudara, gila ini orangnya. Gimana caranya dia bisa korupsi sampai segitu besar? Ada caranya, betul? Saya percaya dia juga mengembangkan caranya. Sampai segitu banyak. Saudara, kita nggak kayak gitu. Kita nggak mengembangkan yang jahat. Yang murid katakan amin. Kita nggak mengembangkan yang mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Tapi saudara dipercayakan, saudara kembangkan. Amin. Saya bawa ke konteks gereja. Gereja ini punyanya Tuhan yang menjadi kepala. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang jemaat yang dipercayakan di tempat ini. Saudara dipilih di tempat ini. Saudara ada di sini. Betul? Saudara, kalau saudara bisa duduk di situ, artinya saudara dipilih Tuhan untuk jadi jemaat GBI wow di tempat ini. Saudara tertanam di sini. Kalau saudara nggak tertanam, kenapa saudara nggak ke tempat saya? Betul? Tapi saudara ada di sini, karena saudara memang jemaat di tempat ini. Saudara dipilih, saudara ada di sini. Tertanam di sini. Artinya setiap saudara ketika dipercayakan menjadi jemaat GBI wow di tempat ini, saudara Bapak Ibu, Tuhan percayakan sesuatu dalam kehidupanmu. Untuk mengembangkan gereja ini. Saudara dipercayakan untuk mengembangkan bersama-sama dengan pemimpin gereja, bersama-sama dengan Kak Ola dan juga Pak Iwan, semua tim pastoral, tim pengerja di tempat ini. Saudara, panggilan kita gereja itu adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Saudara, ada seorang teolog, dia bilang gini, saudara, kalau gereja tidak mau pergi menginjil, saudara, nggak usah jadi gereja. Nggak ada gunanya kalau gereja nggak pergi untuk menginjil. Saudara dan saya, kita punya panggilan gereja. Dan panggilan kita adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Saudara, itu panggilan kita semua di tempat ini. Jadi artinya ketika saudara ada di tempat ini, saudara datang bergereja, tertanam di tempat ini, saudara ada panggilan Tuhan yang tertuju kepada apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi saudara, Tuhan gak asal-asal memerintahkan untuk pergi, tapi dia sudah memberikan caranya. Yang pertama adalah kamu perlu bersinergi dengan aku. Pada saat kamu bersinergi dengan aku, maka semua kehidupanmu akan menjadi baik-baik saja. Karena urusan panggilan Tuhan di depan itu bukanlah urusan orang yang egois. Selama orang masih egois, masih mementingkan dirinya sendiri, masih mikirin dirinya sendiri, saudara, panggilan itu gak bisa kita jalankan. Karena penginjilan itu bicara tentang memberi.
Memberi hidupmu, memberi uangmu, memberi tenagamu. Penginjilan itu pergi jadikan semua bangsa tentang memberi, saudara. Makanya di awal dibilang sinergi sama aku. Kalau kamu sinergi sama aku, maka semua keperluanmu, apapun yang kamu butuhkan, kamu akan dicukupi. Yang kedua, sinergi dengan pemimpinmu, karena dia yang membagikan benih firman Tuhan. Dan dia yang akan memberikan langkah-langkah firman yang dia dapatkan untuk saudara bertumbuh. Yang ketiga, sinergi antara saya jemaat Tuhan dengan pemimpin untuk jadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, ketika saya renungkan ini, saudara ya, ini bahan baru, saudara. Jadi saya renungkan selama seminggu, renungkan lagi buat khotbah hari ini. Saudara, saya sendiri diberkati loh. Wow. Saya nggak bisa bayangkan kalau jemaat di tempat ini, GBI wow, bisa bersinergi bersama-sama, saudara. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi, GBI di tempat ini dan kalian di tempat ini akan wow. Amin. Enggak cuma wow gitu, saudara. Cuma akan jadi wow. Itu benar-benar wow. Akan menjadi surprise, akan menjadi sebuah kejutan, akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena sinergi berbicara tentang apa? Berbicara tentang melakukan pekerjaan bersama-sama untuk pekerjaan yang lebih besar. Hari ini, saudara, apakah kita sudah bersinergi bersama-sama di tempat ini? Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu, sebagai jemaat di tempat ini, apakah kita sudah bersinergi dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba kita jawab. Apakah kita sudah bersinergi dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kalau saudara nggak bersinergi dengan Tuhan, saudara, kita akan redup, kita akan capek rasanya, kita akan lelah rasanya. Tapi ketika saudara bersinergi dengan Tuhan, hidupmu, pribadimu akan tetap kuat di tengah badai dunia, masalah dunia. Yang kedua, apakah saudara sudah mendukung? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sudah mendukung gereja, hamba Tuhan di tempat ini? Apa saudara ada dukung itu? Dan yang terakhir, saudara, apa yang sudah saudara berikan untuk gerejanya di tempat ini? Saudara, seorang berkata gini, Nicholas Walter Stoff. Dia bilang, kita kehilangan kemanusiaan ketika tidak diberi tanggung jawab. Menjalankan kewajiban adalah bagian dari panggilan manusia. Pelayanan bukanlah beban, tetapi hak istimewa untuk bekerja bersama Tuhan. Kebanyakan kita nanyain hak saya. Kebanyakan kita bertanya, apa sih yang saya bisa dapatkan? Apa hak saya? Apa yang saya peroleh dari gerejanya? Apa yang saya peroleh dari Tuhan? Tapi saudara, Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, apa yang saya bisa berikan untuk gerejanya? Amin. Pernahkah saudara bertanya, apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Kalau kita nggak pernah menanyakan itu, hari ini coba kita tanya. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa berikan untuk gerejanya? Di dalam gereja ini, perlu sinergi bersama-sama. Perlu bekerja bersama-sama. Jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa. Setiap pribadi saudara punya sesuatu yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Saat saudara berikan itu, bersinergi bersama-sama. Saya percaya tempat ini akan gak cukup lagi, saudara. Tempat ini akan diperbesar, diperluas. Saya pada saat saya datang ke tempat ini, saya semangat, saudara. Saya masih lihat ada anak-anak muda di tempat ini. Yang mimpin, yang main musik, yang bekerja di belakang, pelayanan di belakang, anak-anak muda. Buat saya kalau ada anak muda, gereja itu akan terus berkembang.
Hei, anak-anak muda di tempat ini, apa yang kau bisa berikan untuk gereja di tempat ini? Apa yang kau bisa berikan untuk Tuhan? Jangan lihat gereja-gereja yang lain. Kamu dipilih untuk ada di sini. Kamu dipilih untuk mengembangkan gereja di tempat ini. Jangan jadi jemaat gereja anak muda yang jalan-jalan cuma kunjungan dari satu gereja ke gereja lain. Lihat kerennya gereja itu, lihat kerennya gereja itu, musiknya keren, ininya keren. Aduh, kalau di tempat saya mah, saudara anak-anak muda di tempat ini, enggak gitu. Tapi ada di sini. Bersinergi dengan Tuhan, sinergi dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kembangkan ini. Maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar untuk gereja di tempat ini. Hari ini saudara, sama seperti mesin mobil yang terdiri dari begitu banyak mesin, bahkan mur-mur, baut-baut itu harus ada pada tempatnya. Kalau ada satu yang rusak, maka itu akan menjadi bahaya. Sama seperti itu tubuh jasmani saudara, mata saudara, hidung, mulut, gigi bahkan tempat yang paling kecil yang kadang gak dianggap dalam tubuh saudara harus berfungsi semua dengan baik supaya saudara tetap kuat, punya umur yang panjang, sehat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Gereja ini perlu saudara bersama-sama. Kalau saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan dan sebagai pemimpin rohani gak mengembangkannya itu, maka Tuhan akan tanya, apa yang kau sudah berikan untuk aku? Hari ini pikirkan baik-baik. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa berikan untuk gereja ini? Mari tundukkan kepala. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, ajaib, tiada seperti Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, dia besar sekali loh saudara. Dan kuasanya tidak terbatas. Dan saudara dan saya itu
kecil sekali di matanya. Dan dia pilih saudara untuk menjadi besar. Dia pilih saudara untuk punya kuasa. Dia berikan kuasa itu dalam saudara. Hari ini di akhir dari firman Tuhan ini, saya kembali bertanya, apakah saudara sudah sinergi dengan Tuhan? Dengan cara apa sih? Apakah saudara sudah baca firman Tuhan? Saudara renungkan firman itu? Apakah saudara punya quality time dengan Tuhan? Waktu teduh saudara, khusus saudara luangkan waktu. Apakah saudara benar-benar merindukan Tuhan setiap hari? Aku mau rasakan kehadiran-Mu. Saudara, apakah saudara sudah sinergi dengan Tuhan? Yang kedua saudara, apakah saudara sudah sinergi dengan gereja di tempat ini? Dengan pemimpin rohani? Apakah saudara bertanya, apa yang saya bisa berikan sama gerejanya? Saudara, kalau saudara belum mendapatkan jawabannya, dan saudara katakan, saya nggak tahu ya, saya apa ya? Hari ini saudara taruh tangan kananmu di dada. Saudara ragu-ragu, apakah saudara sudah bersinergi dengan Tuhan? Saudara ragu-ragu, apa yang saudara bisa berikan untuk gerejanya? Taruh tangan kananmu di dada. Aku berdoa untuk setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Hari ini Bapa, berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Biarlah mereka dapat sinergi bersama-sama dengan Engkau, dengan gerejanya. Hingga mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati gereja di tempat ini Bapak. Berkati. Berkati Kak Ola, berkati Ko Iwan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan siang hari ini Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada kami. Betapa kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh melayani Tuhan. Itu bukan satu kebetulan Tuhan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan apabila dalam kehidupan kami seringkali memberikan respon yang salah atas panggilan-Mu atas hidup kami. Atau bahkan kami tidak merespon sama sekali atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau terus menuntun kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami tahu apa yang menjadi panggilan kami, apa yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau setia, kami mau mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap usaha kami, apapun itu Tuhan, Engkau balas berlipat-lipat kali ganda. Persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan akan kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman dari tim multimedia. Dipersilahkan. Ibadah Raya GBI Wow
Minggu 3 November 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Boleh berdiri di tempat. Haleluya. Ada dua di belakang. Maaf Bapak Ibu, boleh berdiri. Haleluya. Selamat datang di gereja kami. Bapak, Ibu, dan Saudari. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudari belum ada tempat ibadah yang menetap, kami dengan senang hati menyambut Bapak, Ibu, Saudari untuk hadir kembali di ibadah kami berikutnya. Terima kasih, silakan duduk. Dan seperti biasa di setiap akhir bulan kita akan merayakan ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan Oktober. Untuk nama-nama yang saya sebutkan silakan untuk maju ke depan. Ada Saudara Marsiano Wijaya, Bapak Patar Sihaloho, Ibu Olivia Christine, Bapak Robert Kudaling, Ibu Kresti Celit, Ibu Oktaviani Tuti, dan Ibu Silvi Hutasoid. Bagi yang saya tidak sebutkan namanya, tapi juga berulang tahun di bulan Oktober, mari silakan maju ke depan, kita akan merayakan bersama-sama. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama-sama kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya. Hari ini yang udah pas banget nih, Ibu Tuti yang ulang tahun. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita untuk teman-teman yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Saudara Taufan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu dan kami percaya Tuhan, firman itu akan terus menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih juga hari ini kami bersuka cita Tuhan, teman-teman sudah ditambahkan 1 tahun lagi umur di bulan ini Tuhan. Terima kasih penyertaan selama ini atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka terus Kau berkati. Mereka akan dalam perlindungan-Mu, dalam genggaman-Mu, dalam rencana-Mu. Mereka akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka terus naik dan tidak pernah turun. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa akan menyertai kehidupannya. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus sertai Tuhan. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka.
Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ulang tahun mereka. Berikan hadiah apapun menjadi kerinduan mereka, Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hai, haleluya, happy birthday. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa syafaat sebelum menutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, ya Tuhan, ya Allah kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan lewat Pak Tovan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang di tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang, tetapi kami pulang menjadi semakin berbuah dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati Pak Tovan, Bu Joyce, dan anak-anak mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka berkelimpahan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, buat Pak Iwan, Bu Ola, buat anak-anaknya. Engkau juga berkati mereka Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau urapi mereka sehingga mereka dapat memimpin kami jemaat di tempat ini, sehingga kami pun bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biar apapun yang mereka lakukan dan kerjakan itu semua berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko dan wakil-wakilnya, juga Pak Sony dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun atas mereka Tuhan, memimpin kami gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden yang baru saja terpilih, kabinet baru kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun atas mereka, pemimpin kami, hikmat kebijaksanaan-Mu Engkau beri buat mereka sehingga memimpin kami menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kuningan City dan sekitarnya Tuhan, untuk tenan-tenan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati mereka, segala usaha yang mereka lakukan, kerjakan, semua berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat di tempat ini Tuhan, bagi mereka yang berbeban berat, kami percaya Engkau yang memberi kelegaan kepada mereka Tuhan. Bagi yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah dari tempat ini, sebelumnya kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.